Yuk kita belajar. Hari ini kita mau belajar tentang conditional sentence. Ada yang tahu conditional sentence itu apa? Lupa. Oke. Kalau lupa, kakak akan ingatkan ya. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Jadi, kalian sering kan ya kayak berandai-andai, misalkan seperti ini nih. Seandainya aku punya uang banyak, aku mau beli mobil mewah misalkan seperti itu. Nah, kalimat ini yang disebut dengan kalimat pengandaian. Di dalam bahasa Inggris, jika kalian mau berandai-andai, kalian menggunakan pola kalimat conditional sentence ini. Polanya kayak apa sih, Kak? Polanya itu kalimat conditional sentence secara umum terdiri dari dua klausa atau anak kalimat. Klausa yang pertama disebut dengan if clause. Biasanya itu diawali dengan kata if. Kemudian klausa yang kedua atau anak kalimat yang kedua disebut result clause atau mean clause. Ini yang merupakan hasil dari pengandaian tersebut. Kemudian conditional sentence atau kalimat pengandaian itu ada apa aja sih, Kak? Ada 4 jenis conditional sentence ya. Jadi ada yang pertama ada zero conditional sentence, ada type 1 atau first conditional sentence, type 2 dan juga type 3 atau second and third conditional. Terus bedanya apa semua ini? Nah, kan pengen tahu bedanya apa? Kita akan pelajari satu persatu ya. Mulai dari conditional sentence type 0 atau zero conditional sentence. Apa sih conditional sentence type 0 ini? Jadi, conditional sentence type 0 ini adalah kalimat pengandaian yang memiliki makna yang berupa fakta atau kebenaran umum. Jadi, meskipun dia ini pengandaian, tapi maknanya itu tetap merupakan fakta atau kebenaran. Ketika nanti kita belajar conditional sentence, nanti ada namanya fakta dan juga ada conditionalnya ya atau pengandaiannya. Jadi di tipe type 0 ini, faktanya akan sesuai dengan pengandaiannya. Biasanya menggunakan kata when atau whenever. Lalu pola kalimatnya seperti apa sih? Pola kalimat dari conditional sentence type 0 ini adalah if plus simple present tense, kemudian result clause-nya juga sama simple present tense. Jadi kata kerjanya nanti itu menggunakan, kalian sudah pernah belajar kan ya, jadi verb 1 atau verb 1 yang ditambahkan ses jika itu kalimat positif dan negatif tambahkan don't atau doesn't plus verb 1. Kalau kalimatnya merupakan kalimat nominal, maka tambahkan to be. Seperti biasa ya, sama seperti kalimat simple present tense pada umumnya. Contoh kalimatnya kayak gimana sih, Kak? Contohnya kayak gini nih. If you heat water, it boils. Jadi perhatikan kata yang dicetak warna merah ini ya. If you heat water, ini adalah if clause-nya. If, kemudian subjeknya ada you, kemudian diikuti kata kerja heat. Jika kamu memanaskan air, heat di sini menggunakan verb 1 karena simple present tense. It boils. Result clause-nya it boils. Kenapa boils? Karena subjeknya adalah it. Jadi menggunakan s. Jika kamu memanaskan air, maka air tersebut akan mendidih. Contohnya seperti itu. Kemudian secara makna, kalimat ini bagaimana sih secara makna? Secara maknanya, jika kamu memanaskan air, maka airnya akan mendidih. Ini fakta kan ya, jadi meskipun ini pengandaian, kalimat ada if-nya, tapi kenyataannya memang begitu. Maka jika ditanya kenyataan atau faktanya seperti apa, it means whenever you heat water, it boils. Jika kamu memanaskan air, maka air pasti akan mendidih. Oke? Next, misalkan ada lagi nih contoh kalimatnya. If you don't eat, you get weak. Perhatikan if clause-nya. If clause-nya di sini menggunakan kalimat negatif ya. Karena subjeknya adalah you, maka menggunakan don't eat. Kemudian result clause-nya you get weak. Jadi kalau kamu nggak makan, kamu pasti akan apa? Akan lemah gitu ya. Jadi secara makna faktanya gimana? Jadi ini adalah fakta. Kalau kalian nggak makan, badan kalian pasti akan lemah. Maka
faktanya adalah it means when you don't eat, you get weak. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan conditional sentence type 0 itu? Supaya kalian lebih paham lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dalam soal, ini ada beberapa contoh soalnya ya. Ini adalah contoh soal conditional sentence campuran. Jadi kita nanti harus menentukan ini tipe berapa supaya bisa mengerjakannya. Yang akan kita bahas adalah nomor 39. Ini adalah conditional sentence type 0. Oh ya, Kak tahu dari mana sih kalau itu type 0 atau type berapa? Nah, supaya kalian tahu itu type berapa, yang perlu kalian tahu ada yang pertama, makna. Kalian harus tahu makna dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu juga yang namanya pola kalimatnya. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa conditional sentence type 0 itu maknanya berarti sesuai dengan faktanya. Jadi pengandaiannya sama dengan faktanya. Sekarang kita lihat makna dari kalimat di nomor 39 ini. If it bla 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 rain, it bla 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 dry. Jika hujan atau jika tidak hujan, maka kering. Apa yang kering? Bisa tanah atau udaranya gitu ya. Secara asumsi, kalau keadaan tidak hujan atau tidak turun hujan, maka tanah akan kering. Itu adalah fakta, betul ya? Jadi itu adalah kenyataan, faktanya memang begitu. Kalau tidak hujan maka akan kering gitu ya. Oleh karena itu, pengandaian ini disebut dengan zero conditional sentence, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kalau sudah tahu itu zero conditional sentence, maka yang kedua kita harus tahu pola kalimatnya. Masih ingat, kalau pola kalimat zero conditional sentence itu if clause-nya menggunakan simple present tense, result clause-nya pun menggunakan simple present tense. Karena tadi sudah diketahui bahwa if clause-nya adalah berarti negatif jika tidak hujan, karena ini hasilnya kering ya. Maka jika tidak hujan, negatif dari simple present tense ini apa gitu ya. Kita lihat subjeknya di sini siapa? It. Perhatikan, jika subjeknya it, maka negatifnya pakai doesn't atau don't. It doesn't. Kenapa? Karena she, he, it, mereka menggunakan does not ketika negatif. Result clause-nya bagaimana? Kita lihat ternyata subjeknya sama, it juga. Tambahkan s, verb 1 plus s. Menjadi gets. Kalimatnya menjadi bagaimana? If it doesn't rain, it gets dry. Jika tidak hujan, maka akan kering gitu ya. Tanahnya kering, udaranya kering, dan seterusnya. Jadi jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar adalah C. That's correct. Oke? Jadi sudah bisa dipahami ya bagaimana cara mengerjakannya di dalam soal. Ingat, yang pertama kalian harus tahu makna, yang kedua pola kalimatnya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau kalian masih ada yang pengen diketahui lagi, kalian bisa tulis komen di bawah, atau kalian juga bisa visit website yang ada di description box buat tahu materi apa yang pengen dibahas atau pengen tanya-tanya tentang tugas dan soal-soal yang belum diketahui, kalian bisa komen ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar, semua jadi mudah.